Kami dari kelompok 4 Latsar Angkatan 33 akan mewawancarai salah satu pejabat dari jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Dalam hal ini adalah Bapak Insinyur Puji Pratiknyo MT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Izin untuk mewawancara, kami ada tugas terkait dengan Latsar ya, yang berhubungan dengan kesiapsiagaan bela negara. Ya. Ada 5 pertanyaan Bapak ya, mungkin saya akan langsung tanyakan saja. Yang pertama, menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara, Pak? Kesiapsiagaan bela negara ya. Jadi maaf sebelumnya apabila ada hal atau kata-kata yang kurang tepat gitu ya, karena kemampuan saya atau tidak kemampuan saya ya gitu ya. Di kesiapsiagaan bela negara. Jadi setiap warga negara itu memang kewajiban untuk membela negaranya ya. Di Indonesia khususnya kita pun semuanya siap ya, harus siap membela negara dari ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar negara kita. Nah, jadi kesiapan itu kayak apa? Ya masing-masing harus punya peran sesuai dengan kondisinya, profesinya ya. Seperti kita sebagai dosen misalkan ya, bela negara tidak harus membawa senjata berperang, enggak. Karena apalagi sekarang zamannya, eranya itu kan semuanya serba apa istilahnya modern ya. Kita perang aja nggak perlu bawa senjata, kalau menjadi seperti dulu. Dengan kemampuan intelektual kita bisa melaksanakan bela negara ya toh. Dengan cara apa? Misalkan kalau dosen, kantung dosen misalnya di geologi ini yang menyiapkan para mahasiswa dengan memberi pengetahuan tentang kondisi geologi di Indonesia khususnya atau di dunia secara umum gitu. Mana kira-kira dari potensi geologi yang di negara kita itu yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa kita. Jangan sampai nanti potensi positif yang ada di negara kita dimanfaatkan oleh bangsa lain ya gitu. Jadi kita persiapkan mahasiswa supaya tahu dan bagaimana memanfaatkan, dan yang penting adalah kelangsungannya ya gitu. Itu sekilas saja, ini salah satu tugas kita itu seperti itu untuk membela negara. Baik, Oke. Terima kasih banyak Pak, ini sudah mencakup beberapa pertanyaan tadi jawabannya ya. Mungkin terakhir Pak, mengapa sebagai ASN kita harus memiliki sikap kesiapsiagaan bela negara? Ya, ASN ya. ASN itu singkatan dari apa? Aparatur sipil negara yang dulu istilahnya pegawai negeri sipil ya kan. Jadi kita tuh aparatur sipil negara, slogannya kalau nggak salah dulu itu adalah merupakan abdi negara. Sebagai abdi negara kita harus mempersiapkan diri. Ya kan? Tadi pertanyaannya coba diulang. Mengapa sebagai ASN kita harus memiliki sikap kesiapsiagaan bela negara? Ya, jadi sebagai abdi, sebagai anggota dari atau warga negara, kita juga harus siap ya. Siap dalam arti secara pribadi, fisik dan mental kita itu harus kita siapkan ya. Jangan sampai negara kita itu istilahnya ada gangguan dari dalam maupun luar, kita diam saja gitu. Sehingga suatu saat kapanpun kita tuh harus siap mempersiapkan diri secara fisik maupun mental untuk menghadapinya ya. Ini pun pada zaman, maaf ini sedikit tentang sejarah Islam gitu ya. Semua kaum muslimin ya, yang mukmin tentunya ya, yang laki-laki itu memang juga wajib untuk berperang misalkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu negara kita terancam kita diam saja gitu ya. Dan tentunya untuk itu tidak hanya mental saja, fisik juga disiapkan. Memang kita harus punya fisik yang prima ya, sehat gitu ya, untuk menghadapi semua itu. Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Puji, mohon maaf mengganggu waktunya, semoga sehat selalu. Ya, Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Ya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, yaitu Bapak Daniel Radityo. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi. Nah, interview kali ini akan dikaitkan dengan kesiapsiagaan bela negara di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Kita lanjut saja ke pertanyaan pertama. Oke. Menurut Anda, apakah yang dimaksud kesiapsiagaan bela negara? Oke, siapsiagaan bela negara itu adalah suatu sikap yang kita tuh harus siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik itu secara fisik maupun juga secara mental dan juga secara sosial. Nah, fungsinya itu untuk apa? Adalah untuk menghadapi situasi kerja yang beragam, karena ini kondisinya sekarang ya bukan selalu melulu mengenai perang, yang berlandaskan untuk kita rela berkorban dan juga bersedia untuk berjuang sepenuh jiwa dan raga kita untuk kesatuan Republik Indonesia. Baik, lalu menurut Anda, siapa saja yang harus memiliki sikap kesiapsiagaan bela negara? Oke, kalau siapa saja ya tentunya seluruh masyarakat Indonesia ya, tanpa terkecuali. Jadi memang percuma kalau hanya 1-2 orang saja atau hanya tim-tim tertentu saja, karena kita butuh bahu-membahu, butuh bersatu-satu sama lain untuk mendukung kerelaan kita berkorban dan juga untuk memperjuangkan itu semua. Lalu menurut saudara, di mana atau kapan kita harus menerapkan sikap tersebut? Oke, di mana? Pastinya di mana saja gitu. Terutama di tempat bekerja dan juga kalau misalnya untuk mahasiswa mungkin di kampusnya atau untuk murid mungkin di sekolahnya, guru di sekolahnya juga, dan pekerja-pekerja swasta lainnya bisa di kantornya masing-masing. Dan kapan ya selalu kita harus siap siaga dimanapun, karena siap siaga itu bukan berarti kita mengangkat senjata, tapi kita tetap harus berjuang dan bertanggung jawab untuk berkorban untuk negara kita. Mengapa sebagai ASN kita harus memiliki sikap kesiapsiagaan bela negara? Oke, ASN itu kan memang kami sebagai pengabdi negara. Nah, kenapa kita harus siap untuk bela negara? Karena ya kamilah ujung tombak dari negara itu sendiri. Jadi ASN itu memang harus siap untuk bela negara. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana implementasi sikap kesiapsiagaan di lingkungan kampus yang dapat ditunjukkan sebagai dosen? Oke, karena saya sebagai dosen, implementasinya tentu memberikan edukasi yang baik sesuai dengan ilmu yang saya punya. Kebetulan saya itu adalah dosen dari teknik biologi. Nah, nantinya jika kita itu akan berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jika kehidupan bangsa sudah cerdas, maka itu akan membuat negara itu menjadi semakin kuat dan semakin siap untuk membela negara. Oke. Baik, terima kasih Pak Daniel atas semua jawabannya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, demikian wawancara tentang interview bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam. Sampai kepada hari ketiga dalam rangkaian Latsar daring, dan untuk hari ini temanya adalah kesiapsiagaan bela negara. Nah, tadi kita memiliki dua narasumber, yakni Pak Pratikno dan Pak Daniel, yang masing-masing membahas kesiapsiagaan bela negara yang berkorelasi dengan profesi sebagai dosen ASN seperti itu. Nah, adapun kesimpulannya untuk rangkaian acara kita pada hari ini,
akan disampaikan oleh Pak Tanto. Semoga Pak Tanto untuk menyimpulkan rangkaian kegiatan kita hari ini terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Oke, baik, terima kasih dari dua narasumber kita pada hari ini tentang kesiapsiagaan bela negara. Dari beliau berdua kita dapat menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi kita sebagai warga negara. Kita sebagai dosen berarti kesiapsiagaan bela negara itu aktualisasi nilai-nilai bela negara kita sebagai dosen, seperti itu. Nah, dalam sebagai dosen itu kita tentunya harus mengutamakan keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia gitu, dari berbagai macam ancaman. Kemudian kita juga harus memiliki semangat cinta tanah air, kemudian yakin Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian kita juga punya semangat rela berkorban. Nah, nilai-nilai aktualisasi bela negara dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dosen bisa kita wujudkan dalam kita melakukan tridharma perguruan tinggi. Contohnya misal dharma yang pertama soal pengajaran. Kita dapat memberikan atau mendistribusikan ilmu yang bisa menjadi bermanfaat bagi mahasiswa kita, sehingga ilmu tersebut bisa diabdikan bagi kemajuan bangsa kita. Kemudian yang kedua dari penelitian, kita juga bisa berkontribusi pemikiran melalui penelitian untuk kemajuan bangsa kita. Mungkin kalau dari sisi teknologi, kita bisa membuat sebuah teknologi yang bermanfaat, atau mungkin dari sisi saya ilmu sosial, kita bisa membuat sebuah kebijakan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Kemudian dari sisi pengabdian masyarakat, kita bisa mendiseminasikan hasil-hasil penelitian kita supaya bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti itu. Karena bela negara tidak melulu soal kita memanggul senjata atau berperang, tapi sebagai intelektual atau sebagai dosen ada gium bahwa kata adalah senjata. Pikiran kita adalah senjata kita sebagai instrumen untuk melakukan bela negara demi tercapainya kepentingan nasional negara kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.